Abu Bakar di Banjarmasin. Afwan ya Habib mau bertanya nih. Misalkan nih ada penceramah, dalam ceramahnya berkisah yang lucu-lucu tetapi mengarah ke yang jorok atau ngomong yang jorok. Apakah dibolehkan ya Habib seperti itu? Kemudian dengan alasan kata beliau supaya jamaah yang hadir senang, gembira, nggak ngantuk mungkin seperti itu. Karena kata beliau berdalih membuat hati umat Islam gembira atau gembira adalah pahala katanya Habib. Dan juga kalau hati dalam keadaan senang atau gembira maka cepat menangkap atau menyerap ilmu yang disampaikan. Apa demikian ya Habib? Kita perlu memahami tujuan dakwah itu apa. Tujuan ceramah itu apa. Tujuan mau'idhah hasanah itu apa. Kalau tujuannya untuk mendekatkan orang kepada Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada yang lebih indah ucapan seseorang, apapun, siapapun dia, sebagai apapun dia, seperti ketika dia mengajak orang ke jalan Allah. Da'a ilallah. Jadi tujuan mau'idhah hasanah, tujuan ceramah adalah mendekatkan orang kepada Allah. Udah ini tujuan, tujuan pokok. Kemudian Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berkata, berbuat fahish atau berkata yang fahish. Larangan. Man lam yada gaula zur wal amala bih. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang jelek dan berbuat jelek, falaysa lillahi haja an yaqbala saumahu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima puasanya. Atau kama qala. Atau ketika man hajja, siapa yang haji, walam yafsuk, dan dia tidak berbuat fasik dan tidak berkata jorok kotor, maka dinyatakan hajinya mabrur kayaumi waladatu ummuh, maka dia diampuni semua dosanya seperti baru lahir. Artinya berkata jorok dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas semua orang, apalagi oleh tokoh agama. Tokoh agama itu mestinya wajahnya nih, belum ucapannya, wajahnya mengingatkan orang kepada Allah. Idza ru'u dzukirallah. Ketika mereka dilihat, kita langsung ingat Allah. Itu tokoh agama. Maka sangat tidak pantas seorang dai, seorang ustadz berkata jorok. Sangat tidak pantas. Nabi SAW tidak pernah berkata jorok. Bahkan beliau orang yang sangat malu untuk berucap hal-hal yang jelek. Ketika istri sahabat Ansar bertanya tentang ketika darah haid berhenti, apa yang harus dia lakukan? Kalau ya Rasulullah, ketika darah haid itu berhenti, apa yang harus saya lakukan sebelum mandi? Maka Nabi mengatakan, tatahhari, hendaknya kamu membersihkannya. Bimiskin, dengan misik, minyak wangi. Qala kaifa natatahhar ya Rasulullah? Perempuan Ansar ini luar biasa semangat dalam bertanya, dia takut salah. Dan itu bagus. Gimana caranya saya bersuci itu ya Rasul? Rasulullah malu membahas tentang perempuan, hal-hal yang semacam itu. Maka Nabi mengatakan, subhanallah tatahhari. Maha suci Allah,
sucikan, bersihkan. Kalau tetap si perempuan ini nggak paham karena dia takut salah. Sayyidatuna Aisyah melihat Nabi malu, maka diambillah si perempuan ini, dipegang dan dimasukkan ke kamar dan dikasih penjelasan. Ini loh maksudnya Nabi itu, sucikan, ambil kapas, kemudian kasih minyak wangi misik, kemudian masukkan ke faraj untuk membersihkan bekas-bekas darah. Nabi tidak sampai membahas hal-hal yang semacam itu. Karena itu, walaupun waktu itu Nabi sebagai guru dan muallim yang pantaslah kalau menceritakan, tapi Nabi haya, Nabi malu. Maka tidak bisa, menurut saya, tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun seorang dai berkata jorok. Dengan alasan apapun. Karena niat yang baik, kata Habibul Haddad, tidak bisa merubah sesuatu yang jelek jadi baik. Tidak bisa. Seperti halnya kita mendengar orang ngerasanin orang, kemudian kita senyum dengan niat menyenangkan hati orang ini. Menyenangkan hati orang pahala. Tapi dengan cara mendengar ghibah, membiarkan dia menggunjing orang di depan kita, tetap itu dosa. Gak bisa cara niat yang baik merubah sesuatu yang jelek menjadi baik. Demikian tadi ceramah jorok jelek, kalimat jorok jelek. Maka niat yang baik, ingin menggembirakan orang, ingin supaya orang itu enggak ngantuk dengan kalimat jorok, itu tidak bisa merubah niat yang baik itu. Niat menyenangkan orang baik, niat supaya orang enggak ngantuk dengan ceramah baik, tapi dengan kalimat jorok, niat itu tidak bisa merubah kejelekan menjadi diperbolehkan. Saudaraku, banyak kita dengar para dai-dai mulia membuat orang itu sedikit tertawa, fresh, tanpa menggunakan kalimat yang jorok. Dan kalau tujuan ceramah itu untuk tertawa, dari awal sampai akhir tertawa terus, apakah dengan tertawa kita lebih dekat dengan Allah? Apakah dengan tertawa kita lebih dekat dengan Rasul? Atau malah membuat kita semakin jauh? Kalau kita lihat para ulama kita, para salihin kita, ceramah mereka bukan membuat orang tertawa, membuat orang menangis. Bahkan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani di majelis beliau tidak jarang orang pingsan di majelisnya. Dari perasaan yang mendalam, tangisan yang dahsyat, sehingga tidak kuasa, takut sama Allah yang besar, membuat mereka jatuh pingsan. Bahkan sebagian mati di majelis, meninggal di majelis karena ceramahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Repotnya sekarang ini masyarakat karena sudah jauh dari Allah, ghaflah, yang lupa, yang sudah menguasai hatinya, sehingga dia itu mengundang para penceramah yang membuat dia tertawa. Akhirnya sebagian penceramah untuk memuaskan yang ngundang, dia tampil sesuai keinginan yang ngundang. Lah, masyarakat hendaknya kita bawa seperti tujuan mau'idhah. Faman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Bagaimana masyarakat itu setelah hadir majelis, dia semakin khusyuk, dia semakin takut sama Allah. Bolehlah membuat masyarakat itu tertawa dengan kisah yang lucu. Banyak kisah-kisah yang lucu, yang benar, yang enggak jorok, yang enggak bohong, banyak. Dan itu bisa membuat acara menjadi fresh, masyarakat menjadi tersenyum, ataupun sedikit tertawalah.
Ah, jangan sampai terbahak-bahak ngakak. Ini madharul ghaflah. Tertawa terbahak-bahak itu simbol lupa. Gimana di dalam majelis zikir, majelis ilmu kita ajak mereka lupa. Majelis zikir mengajak orang itu untuk zikir ingat Allah. Bukan majelis zikir mengajak orang untuk lupa kepada Allah. Walhasil, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kita bersama, masyarakatnya diperbaiki, dai-nya diperbaiki, dan kita semua menjadi orang yang baik insyaallah. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir, tercatat di situ the end, selesai. Mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan, ilmu yang kita dengar menjadi ilmu yang manfaat dan berkah. Sekali lagi terima kasih kepada tim Al-Wafa TV Tarim, tim Nabawi TV, dan semua operator TV-TV kabel yang ikut menyiarkan acara ini, dan semua yang ikut serta pendengar Radio Ahbab Mustafa dan pemirsa dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan 1 jam setengah kurang lebih ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah. Amin ya rabbal alamin. Saat ini saat yang indah insyaallah, pahalanya kita akan dapatkan nanti ketika kita dalam alam kubur dan ketika kita di timbangan amal baik kita di hari kiamat. Rabbana ya man wafaqa alal khairil khair wa a'annahum alaih wafiqna lil khair wa a'inna alaih. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.